Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Muhammad Ilham dengan NIM 230501501026 dari kelas B Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Sastra Universitas Negeri Makassar. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi pembelajaran pantun pada kelas 4 SD. Kemudian tujuan pembelajaran pantun, bentuk pembelajaran pantun, selanjutnya teknik menyimak yang efektif untuk digunakan pada pembelajaran pantun pada kelas 4 SD. Begitupun dengan teknik evaluasi yang efektif dengan yang teknik menyimak, teknik evaluasi efektif untuk digunakan pada pembelajaran pantun di kelas 4 SD. Namun sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu pantun. Baik, pertama-tama yang akan kita bahas adalah mengenai pengertian pantun. Nah, menurut KBBI, pantun adalah bentuk puisi Indonesia atau Melayu yang tiap baitnya biasanya terdiri dari 4 baris yang bersajak AB. Nah, pada pantun, baris pertama dan kedua merupakan sampiran, sedangkan pada baris ketiga dan keempat merupakan isi. Nah, setiap baris pantun ini memiliki atau terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Jadi setiap barisnya itu terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Ada 4 baris setiap bait dan setiap barisnya itu terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Seperti itu. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah jenis-jenis pantun. Nah, jenis-jenis pantun di sini ada 5. Yang pertama, pantun nasihat, yaitu jenis pantun yang berisi nasihat atau petuah. Nah, contohnya yaitu contoh pantunnya, burung merpati terbang melayang, hingga di dahan pohon beringin. Belajarlah rajin dan giat sepanjang hayat, agar kelak hidupmu tidak tersesat jalan. Itu contoh pantun nasihat. Selanjutnya adalah pantun jenaka, yaitu pantun yang berisi lelucon. Nah, contohnya, ada bebek berenang di kali, melihat anak ayam di tepi jalan. Anak ayam bertanya, "Mau kemana, Pak?" Bebek menjawab, "Mau pergi memancing ikan." Nah, selanjutnya pantun kiasan. Contoh pantun kiasan yaitu, bunga melati harum semerbak, mekar di taman bersama mawar. Wajahmu bagai rembulan di malam yang cerah, membuat hatiku selalu riang gembira. Itu adalah contoh pantun kiasan. Selanjutnya, pantun teka-teki. Nah, seperti namanya, jenis pantun ini adalah jenis pantun yang berisi teka-teki. Nah, contoh pantunnya yaitu, apabila tuan ke pasar membeli, carilah barang yang berwarna merah. Kalau tuan sudah menemukannya, sebutkanlah apa itu namanya. Nah, contoh pantun tadi adalah contoh pantun teka-teki. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu pantun percintaan. Nah, sama seperti namanya, jenis pantun ini adalah jenis pantun yang berisi tentang percintaan atau ungkapan perasaan. Contohnya, burung pipit terbang ke selatan, mencari makan di sawah padi. Hatiku selalu teringat padamu, walaupun kita terpisah jarak yang jauh. Itu adalah beberapa jenis pantun beserta dengan contoh pantunnya. Baik,
setelah membahas mengenai pengertian pantun dan jenis-jenis pantun, selanjutnya saya akan membahas mengenai tujuan pembelajaran pantun pada kelas 4 sekolah dasar. Nah, tujuan pembelajaran yang pertama yaitu siswa dapat memahami pengertian pantun. Jadi, pada tujuan pembelajaran pertama ini, setelah dijelaskan pengertian pantun, maka diharapkan siswa dapat memahami pengertian pantun tersebut. Kemudian yang kedua yaitu siswa dapat menjelaskan pengertian pantun. Nah, jadi setelah memahami apa pengertian pantun, apa itu pantun, selanjutnya siswa diharapkan dapat menjelaskan pengertian pantun tersebut sesuai pemahamannya. Kemudian yang ketiga adalah siswa dapat memahami jenis-jenis pantun dan perbedaannya. Jadi setelah jenis-jenis pantun tadi dijelaskan, maka diharapkan siswa dapat memahami jenis-jenis tersebut serta perbedaannya. Selanjutnya, tujuan pembelajaran selanjutnya yaitu siswa dapat menjelaskan jenis pantun dan perbedaannya. Jadi, selain bisa memahami, siswa juga diharapkan mampu menjelaskan jenis-jenis pantun dan perbedaan tersebut. Dan terakhir, siswa dapat membuat pantun dengan benar. Jadi, setelah memahami dan mampu menjelaskan pantun beserta jenis-jenisnya, selanjutnya siswa diharapkan dapat membuat pantun dengan benar sesuai apa yang telah diajarkan. Oke, selanjutnya yang kami bahas adalah bentuk pembelajaran. Nah, bentuk pembelajaran di sini kami memasukkan dua bentuk pembelajaran, yaitu yang pertama, guru bercerita dan siswa mendengarkan. Jadi, bentuk pembelajaran ini guru bercerita atau menjelaskan pembelajaran mengenai pantun pada kelas 4 sekolah dasar. Kemudian yang kedua, membaca pantun untuk menjawab pertanyaan. Jadi, bentuk pembelajaran yang kedua ini, siswa diberikan pantun oleh gurunya, teks pantun oleh gurunya, lalu siswa tersebut membaca pantun yang telah diberikan oleh guru tersebut untuk bisa menjawab pertanyaan dari guru. Seperti itu. Baik, selanjutnya yang kami bahas yaitu teknik menyimak efektif dan teknik evaluasi efektif dalam pembelajaran pantun pada kelas 4 sekolah dasar. Nah, yang pertama mengenai teknik menyimak efektif. Nah, teknik menyimak yang efektif digunakan pada pembelajaran pantun di kelas 4 sekolah dasar adalah teknik menyimak dengar baca. Nah, teknik menyimak dengar baca ini adalah salah satu teknik menyimak yang efektif untuk digunakan dalam pembelajaran pantun, khususnya untuk memahami informasi yang disampaikan, baik secara lisan maupun tulisan. Nah, teknik ini dapat diterapkan dalam mata pelajaran pada sekolah dasar, termasuk pembelajaran pantun pada kelas 4. Nah, yang pertama yaitu mengenai menyimak dengar. Nah, pada tahap ini siswa diminta untuk menyimak secara penuh informasi yang disampaikan secara lisan oleh guru. Nah, langkah-langkahnya itu pertama-tama guru menyampaikan informasi secara lisan dengan jelas dan menarik. Kemudian siswa diminta untuk fokus dan menyimak dengan seksama. Dan selanjutnya siswa dapat membuat catatan singkat untuk membantu mereka mengingat informasi yang disampaikan. Itu untuk menyimak dengar. Selanjutnya baca. Nah, setelah selesai menyimak, siswa diminta untuk membaca teks yang berisi informasi yang sama dengan yang disampaikan secara lisan. Jadi apa yang disampaikan secara lisan oleh guru tadi selanjutnya diberikan dalam bentuk teks. Nah, jadi pertama-tama guru membagikan teks kepada siswa, kemudian siswa diminta untuk membaca teks dengan seksama, dan siswa dapat menandai bagian-bagian yang penting dalam teks tersebut. Seperti itu untuk teknik menyimak efektif. Oke, selanjutnya adalah teknik evaluasi efektif. Nah, jadi teknik evaluasi yang efektif yang dilakukan dalam pembelajaran pantun di kelas 4 sekolah dasar adalah teknik evaluasi menyuruh mengulangi. Jadi
Di sini maksudnya eh, pada saat guru telah selesai membacakan pantun, maka siswa diminta untuk mengulangi pantun tersebut dengan harapan siswa dapat mengingat pantun yang disampaikan oleh guru tersebut dengan cara mengulanginya. Selain mengulangi pantun, siswa juga tentunya disuruh atau diarahkan untuk mengulangi penjelasan mengenai pengertian pantun, jenis-jenis pantun, dan sebagainya. Ini termasuk evaluasi yang efektif dalam proses pembelajaran pantun, karena apa yang kita ulangi atau yang kita lakukan itu akan lebih mudah diingat, seperti itu. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai pembelajaran pantun, mulai dari pengertian pantun, jenis-jenis pantun, kemudian tujuan pembelajaran, serta bentuk pembelajaran, kemudian beralih kepada teknik menyimak yang efektif digunakan dalam proses pembelajaran pantun, serta teknik evaluasi efektif yang digunakan dalam proses pembelajaran pantun. Sekian dari saya atas nama Muhammad Ilham pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.